Saya akan melanjutkan khotbah saya dari bagian dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai ayat 48. Ya, dan ini adalah bagian yang kelima, saudara-saudara. Ya, jadi sudah ada 4 minggu di belakang kita berbicara tentang ini. Ya, Yesus sang revolusioner. Kenapa disebut revolusioner? Karena Yesus memiliki semangat untuk mengubah cara pandang ahli Taurat, untuk mengubah cara pandang orang-orang Farisi, untuk mengubah cara pandang para pendengarnya pada waktu itu terkait dengan hukum Taurat dan kitab para nabi, saudara. Ya, kita sudah belajar 4 minggu. Ya, pada waktu itu Yesus sedang berhadapan dengan orang-orang yang begitu mencintai hukum Taurat, orang-orang yang begitu mencintai kitab para nabi, orang-orang yang begitu fanatik dengan kepercayaan mereka. Tetapi di satu sisi pada waktu yang sama, kefanatikan mereka tidak disertai dengan pengertian yang benar, saudara-saudara. Mereka hanya fanatik, tetapi kefanatikan mereka tidak disertai dengan pengertian yang benar terkait dengan hukum Taurat dan kitab para nabi, saudara. Sekali lagi saya katakan, kita sebagai orang Kristen itu harus fanatik dengan kekristenan kita. Tetapi fanatiknya kita terhadap kekristenan itu harus dibarengi dengan pengertian yang benar. Bukan sekedar fanatik. Kenapa engkau menjadi Kristen? Kenapa engkau mengikuti Yesus? Ya pokoknya begitulah. Itu salah. Ketika kita ditanya kenapa engkau mengikuti Yesus, kita harus memiliki jawaban yang cerdas. Kita harus memiliki jawaban yang benar, sehingga jawaban-jawaban kita dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi berkat buat mereka yang belum mengenal Tuhan. Sepakat? Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita mencintai firman-Nya, kita tahu kenapa kita mencintai firman-Nya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh ahli Taurat, ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang Farisi, bahkan pendengar Yesus pada waktu itu. Mereka hanya fanatik kepada agama mereka, mereka hanya fanatik kepada Taurat dan kitab para nabi, tetapi mereka tidak mengerti esensi atau maksud terdalam dari kitab para nabi tersebut. Akibatnya mereka tidak memiliki pengertian, sehingga kerap kali pengertian-pengertian orang Farisi dan ahli Taurat itu bertentangan dengan pengertian yang Yesus miliki, saudara. Mereka fanatik tanpa disertai dengan pengertian. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Makanya ketika khotbah disampaikan, fokus mendengarkan khotbah, ya, minta Roh Kudus untuk menerangi pikiran kita sehingga khotbah bisa saudara mengerti. Setelah khotbah dimengerti, kita bisa praktekkan khotbah itu dalam kehidupan sehari-hari, dan itu akan membuat kita bertumbuh. Dan kalau kita bertumbuh, kita akan berbuah, dan ketika kita berbuah, orang akan tertarik dengan kehidupan kita. Amin. Ya, seperti itu, saudara. Nah, merespons kondisi tersebut, saudara, Yesus kemudian mengajarkan ulang bagian-bagian tertentu dari hukum Taurat dan kitab para nabi, sehingga pemahaman pendengarnya menjadi lengkap. Itu sebabnya Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan, bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi sebaliknya untuk menggenapi hukum Taurat itu. Kata menggenapi, kata dasar pleroo, saudara-saudara, itu secara literal artinya mengisi sesuatu ke dalam keranjang, mengisi buah ke dalam keranjang sampai keranjang itu penuh. Itu maksudnya, saudara. Yesus datang supaya pengertian para pendengarnya menjadi benar terhadap hukum Taurat dan kitab para nabi.
Supaya para pendengarnya tidak sekedar memiliki hukum Taurat, tidak sekedar memiliki kitab para nabi, tapi nggak tahu apa-apa soal isinya. Kalau kita tarik sampai zaman hari ini, saudara, sampai hari ini, harapannya apa? Harapannya adalah supaya kita sebagai umat Tuhan, orang percaya, tidak sekedar punya Alkitab, tidak sekedar KTP kita Kristen, tetapi kita sama sekali tidak mengerti apa yang Yesus maksudkan di dalam firman-Nya. Makanya tidak heran masih banyak orang Kristen melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Betul? Kenapa mereka masih tertarik dengan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan? Karena mereka tidak mengerti kehendak Allah dalam firman-Nya. Kalau mereka mengerti kehendak Allah dalam firman-Nya, maka pengertian itu akan mendorong mereka, akan mendrive mereka untuk boleh hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tapi kalau mereka tidak mengerti kehendak Allah dalam firman-Nya, maka mereka akan berpola tingkah laku suka-suka mereka. Nah, ini yang dikecam oleh Yesus. Makanya nanti kalau saudara baca Matius pasal 23, di sana Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi dengan sangat vulgar. Mereka yang disebut ahli kitab, mereka yang disebut orang yang hafal firman Allah, tetapi dikecam oleh Yesus. Dan saya tidak ingin orang-orang percaya di tempat ini, yang rajin ke gereja, yang punya Alkitab, yang KTP-nya Kristen, suatu kali dikecam oleh Yesus karena tidak mengerti firman Allah. Dan saya tidak ingin itu. Sepakat, saudara? Jadi mari kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, terangi pikiran saya, supaya khotbah yang disampaikan itu benar-benar boleh saya mengerti. Tapi untuk mengerti khotbah, saudara dengan tenang duduk diam, pusatkan perhatianmu kepada firman Allah. Sepakat ya? Nah, apa tujuan Yesus, saudara? Tujuannya tidak lain adalah supaya kita menjadi sempurna. Di ayat 48 dikatakan, saudara-saudara, di akhir dari perikop ini, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga. Sempurna. Sempurna di sini sekali lagi saya tekankan, bukan berarti kita sama sekali bebas dari godaan untuk berbuat dosa. Sempurna di sini merujuk kepada kata bertumbuh, teleios, mengalami peningkatan, mengalami progresivitas, mengalami pertumbuhan rohani kita. Seperti seorang anak yang baru dilahirkan, bayi masih hanya bisa merangkak, menangis, bubur yang dimakan dan sebagainya. Seiring waktu seharusnya bayi itu bertumbuh, bisa berjalan, berdiri, bahkan berlari, pemikirannya bertumbuh. Demikianlah orang percaya diharapkan oleh Tuhan. Teleios. Dalam kata teleios tidak ada ceritanya mundur. Saudara pernah lihat kupu-kupu menjadi ulat? Yang ada ulat menjadi kepompong dulu baru menjadi kupu-kupu. Mana ada kupu-kupu reverse mundur jadi kepompong. Enggak ada. Di dalam kata teleios ada nuansa seperti itu, saudara. Pertumbuhan. Ada proses metamorfosa seperti yang terjadi pada kupu-kupu, saudara. Nah, ini yang diharapkan dari kita. Berapa tahun kita jadi Kristen? Apakah kita sudah bertumbuh? Dan ingat, saya sudah pernah khotbah terkait hal berbuah. Itu menjadi salah satu isu utama dalam perjanjian baru, betul? Saudara nanti bisa baca dari kitab Matius sampai Wahyu. Hal berbuah itu selalu ditonjolkan. Ketika kita tidak bertumbuh, maka kita tidak berbuah. Ketika kita tidak berbuah, kita tidak berguna bagi Tuhan, saudara. KKR atau kemarin kami bahas tentang hal berguna bagi Tuhan. Jadi mari saudara, Tuhan ingin kita bertumbuh. Oleh karena itu, miliki pengertian yang benar terkait dengan firman Allah.
Nah, pagi ini kita masuk minggu kelima dari perikop ini. Di minggu pertama kita sudah membahas tentang hal membunuh dan marah, hubungannya apa? Mengatakan saudara kita kafir, artinya tidak punya otak tuh, artinya neraka. Di minggu kedua kita sudah membahas tentang hal berzina. Bagaimana zina dimulai dari pikiran. Di minggu ketiga kita sudah membahas tentang bagaimana hal bercerai dan menikah kembali. Di minggu yang kemarin, minggu keempat, kita sudah bicara tentang hal bersumpah. Kalau hidupmu benar di hadapan Tuhan, engkau tidak perlu bersumpah untuk apapun untuk meyakinkan orang lain. Amin. Kecuali kita dikenal orang suka bohong, ya perlu kita bersumpah untuk meyakinkan orang lain. Tapi kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Dan pagi ini kita akan masuk ke dalam ayat 38 sampai 42. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Perhatikan pasal 5 ayat 38 sampai 42. Saya akan bacakan saudara-saudara, ya. Saudara perhatikan di Alkitab saudara. Demikian firman Allah. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Itu pandangan tradisional orang Yahudi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini terkait hal retaliasi atau pembatasan. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus yang ngomong, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari padamu. Ini bagian kelima nih. Dan ini terkait dengan hal membalas, ya, retaliation, pembalasan. Yesus rupanya begitu peduli tentang sikap hati manusia yang secara alami ingin membalas. Sekali lagi, karena saya berpikir bahwa dunia maya adalah 50% dari kehidupan manusia hari ini. Ya. Siapa di antara saudara punya akun media sosial lebih dari 3? Punya Facebook, Instagram, TikTok, apalagi Twitter, Telegram kalau komunikasi ya. Ya. Sekarang orang 50%-nya hidup di dunia maya. Tetapi ingat, walaupun itu dunia maya, itu adalah cerminan langsung dunia nyata dari hidup kita, betul? Nah, saudara bisa perhatikan teman-temanmu yang berteman, ya, ambil contoh di Facebook. Berapa orang yang insting membalasnya itu cepat? Artinya gini, kalau dia dimaki 1 kali, dia punya insting membalas tuh, mau maki berkali-kali. Pernah saudara temukan tuh? Nggak pernah ya? Teman saudara kudus semua ya? Bahkan yang lebih mengejutkan, itu dilakukan oleh orang-orang Kristen. Nah, ini harus kita perhatikan. Yesus peduli dengan insting alami manusia, yaitu membalas dendam. Dan di film-film itu banyak dibahas, betul lah. Saudara pernah nonton film V for Vendetta? Ya kan? Tahu Vendetta itu pembalasan, artinya balas dendam. Dalam bahasa Inggris balas dendam itu banyak sekali ya kata-katanya. Mungkin karena sering balas dendam misalnya.
Ya. Yesus peduli. Isi hati Yesus, jangan pernah punya niat untuk membalas dendam. Itu isi hati Yesus. Tapi saudara-saudara, ya, di dalam pandangan tradisional orang Yahudi, ya, di dalam hukum Musa, saudara nanti bisa baca di Keluaran 21 ayat 22 sampai 25 ini. Di sana dibahas intinya itu, kalau ada orang melukai matamu, ya, engkau boleh balas melukai matanya, mata ganti mata. Kalau ada orang mencopot gigimu dengan satu pukulan, hook kiri, uppercut, ya, maka engkau boleh uppercut balik dia dengan satu gigi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sebenarnya hukum ini itu diadopsi dari satu hukum yang sangat tua, yang kita sebut sebagai hukum dari kitab Hammurabi. Hammurabi itu berasal dari negeri Babel. Ya, itu ditulis sekitar tahun 2285 sebelum Masehi. Ingat, sebelum Masehi, sangat tua. Tapi hukum-hukum itu masih sampai sekarang masih dipelihara. Itu salah satunya yang dibahas di sana adalah hukum retaliasi atau pembalasan. Ya. Dalam bahasa modern itu disebut lex talionis. Hukum pembalasan setimpal. Ingat ya, ada kata setimpal. Ya. Hukum pembalasan setimpal. Nah, sebenarnya pada masa itu hukum Hammurabi atau lex talionis ini adalah hukum yang sangat modern. Bayangkan, 2500 tahun sebelum Masehi sudah ada pikiran orang untuk menciptakan sebuah aturan. Nah, lex talionis atau hukum pembalasan yang setimpal itu dibuat pada waktu itu untuk menghindari pembalasan yang semena-mena. Mengerti maksudnya? Jadi kalau ada orang melukai mata kiri, boleh dibalas dengan melukai mata kiri. Nggak boleh dua-dua mata dilukai. Itu namanya nggak setimpal. Jadi hukum ini sebenarnya bagus sekali pada waktu itu, supaya masyarakat itu teratur hidupnya. Kalau jempol kirimu yang dipotong, maka jangan potong jempol kiri, jempol kanan, jempol kaki kiri, jempol kaki kanan. Jangan. Ya jempol kirinya potong. Kalau bulu mata kanan yang dicukur, ya bulu mata kanannya cukur. Jangan semua bulu matanya kamu cukur. Itu diatur dalam hukum Hammurabi tadi. Di bagian lex talionisnya itu di bagian pembalasan yang setimpal. Jadi sebenarnya hukum ini pada waktu itu adalah hukum yang sangat modern dan sangat bagus. Hukum ini menghindari supaya orang tidak membalas dengan cara yang brutal, dengan cara yang semena-mena. Di Perjanjian Lama paling tidak ada 3 tempat di mana hukum ini diterangkan dengan panjang. Ya, ada 3 tempat tuh paling tidak. Bahkan cerminan dari hukum ini pernah dibuat supaya ketika orang membunuh dengan tidak sengaja, mereka bisa lari ke salah satu kota perlindungan namanya. Betul? Pernah baca itu kan? Enggak ya? Jadi misalnya saya ngajak seorang nih motong kayu di hutan. Waktu saya kakak, namanya juga teman baik, mata kakak lepas, kena jidatnya, mati teman saya. Mati kan? Saudaranya itu boleh membunuh saya karena keluarganya mati, tapi karena saya nggak sengaja, saya bisa lari ke salah satu kota perlindungan. Ketika saya masuk ke kota perlindungan, saudaranya nggak boleh bunuh saya. Saya diadili dulu. Kenapa itu mati? Kalau ditemukan dia mati karena ketidaksengajaan, saya nggak boleh dibunuh. Nah itu pembalasan setimpal ini. Ya.
Jadi hukum-hukum pada waktu itu sudah dibuat sedemikian rupa bagus. Ya. Tapi belakangan orang-orang Yahudi sering membuat semacam retribusi atau pengganti, ya. Jadi kalau ada yang merusak matanya, bukan mata orang itu yang dirusak, tapi ganti bayar, pakai uang. Itu nanti perkembangan hukum selanjutnya seperti itu. Jadi ini latar belakang kenapa Perjanjian Lama mengadopsi itu, ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Pada waktu itu karena masyarakat masih barbar, ya, menghindari pembalasan yang tidak terkontrol, menghindari pembalasan yang semena-mena. Sangat bagus motifnya, betul kan? Bagus sekali. Tetapi saudara-saudara, ya, bagi Yesus pembalasan seperti itu pun tidak cocok dengan hukum kerajaan Allah. Dan di beberapa tema Perjanjian Baru, seperti di kitab Roma pasal 12 dikatakan pembalasan adalah milik Tuhan. Bahkan di dalam Perjanjian Lama sendiri pun tidak semuanya istilahnya itu mendukung kondisi ini. Kalau saudara baca di dalam Perjanjian Lama, hukum kasih itu pun diutamakan. Ya. Bagi Yesus, walaupun motifnya baik, menghindari pembalasan yang brutal, pembalasan semacam ini pun tidak pantas bagi kerajaan Allah. Makanya di ayat-ayat sebelumnya kalau saudara baca mulai 17 sampai ayat 20, ahli Taurat menganut paham ini, kira-kira begitu. Tapi kalau keagamaanmu, hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan orang Farisi, kamu tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Betul nggak? Di situ kan? Artinya kalau ahli Taurat, orang-orang Farisi menganut pembalasan yang setimpal, mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka kita sebagai orang percaya, kata Yesus, kita harus melampaui hukum itu. Kalau orang Farisi membalas dengan setimpal, maka orang percaya tidak perlu memberikan pembalasan. Wah, ini berat ya. Berat ini. Makanya karena ini berat, mari kita serap baik-baik. Yesus mengubah konsep dari memberikan pembalasan yang setimpal, mata ganti mata, gigi ganti gigi, lecur ganti lecur, ya kaki ganti kaki. Dari pembalasan yang setimpal, Yesus mengubahnya menjadi sistem pengampunan. Disinilah pemikiran baru dimulai. Ya, pemikiran baru dimulai. Sekali lagi, pemahaman tradisional orang-orang Yahudi pada waktu itu, termasuk agamawan mereka, para clergy, mata ganti mata, gigi ganti gigi, pembalasan yang setimpal. Tapi Yesus memiliki ide yang melampaui hukum pembalasan setimpal. Yesus mengajarkan tidak boleh ada pembalasan. Siap ya? Lalu Yesus memberikan 4 contoh tuh. Mulai dari ayat berapa tuh? Ayat 39. Aku berkata kepadamu, janganlah kamu, coba ayat 39, siapa yang mau baca? Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan
siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Oke, sampai di sini dulu. Saya mau memberikan semacam awasan terhadap 4 contoh ini. 4 contoh kasus ini tidak boleh dipahami secara harfiah. Jangan nanti tiba-tiba saudara ditampar pipi kanan, Pak, Injil berkata tidak lengkap. Mohon Pak, supaya lengkap, sekali lagi Pak, pipi kiri. Bukan itu. Napa beli? Kamu pernah melakukannya? Semangat betul dong saya. Ini bukan sesuatu yang harus dipahami secara literal atau harfiah, bukan. Ada orang-orang yang memahami gini-gini ini literal loh. Ditampar sama lawannya, wah, oh sakit. Tapi dia ingat Injil Matius pasal 5. Dan dia mohon, Pak, please. Satu lagi Pak, biar lengkap penderitaan saya sebagai orang percaya itu. Bukan seperti itu, saudara. Ya, ingat ya, ini bukan harus dipahami secara harfiah. Saya mau jelaskan satu-satu. Ayat 39 tadi, 39b. Jangan kamu melawan, ini kalimat pertama nih, klausa pertama. Jangan kamu melawan, jangan kamu di situ terjemahan LAI Pak. Ayat 39. Melawan juga ya. Jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tetapi siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Ide utamanya di sini adalah jangan membalas penghinaan. Sekalipun ketika penghinaan tersebut merendahkan dignity kita atau martabat kita sebagai manusia. Saya mau terangkan. Dalam budaya Yahudi, menampar orang itu adalah bentuk penghinaan. Kalau saya menampar seseorang, saya pastikan orang itu derajatnya jauh lebih rendah daripada saya. Saya pastikan. Saya menganggap orang ini derajatnya jauh lebih rendah. Apalagi kalau menampar menggunakan tangan bagian luar ini. Makanya dikatakan barang siapa menampar pipi kanan. Kalau saudara hadap-hadapan tuh. Coba Deo sama Nanda berdiri. Saya mau praktek. Berdiri. Hadap-hadapan. Misalnya Nanda tampar pipi kanan Deo pakai tangan kanan. Gimana cara namparnya? Pelan, terus kuat. Nanda udah senang ya, kesempatan dia kan. Coba tampar pipi kanan pakai tangan kanan. Nah begitu dia kan. Nggak bisa kita nampar. Lemah dong kita kan. Gemoy dong. Pasti nampar begini, betul nggak? Karena pipi kanan, emang ini pipi kanan yang ditampar. Wah, kalau tampar pipi kiri begini dia kan. Duduk lagi, nggak usah jadi kamu tampar terus. Artinya Yesus sedang ngajari pendengar begini loh. Biasanya nampar pipi kiri saja itu udah menghina, merendahkan martabat loh. Apalagi nampar pipi kanan dengan bagian belakang tangan ini. Wah, itu jauh lebih menghina itu. Yesus sedang mengajarkan begini loh. Penghinaan yang sangat besar pun, kalau engkau mampu menerima, maka penghinaan yang kecil-kecil mah gampang. Ya kan? Ditampar pipi kiri bisa kita terima, apalagi cuma ditampar pipi kanan bisa kita terima, apalagi cuma pipi kiri. Makanya dikatakan di sini barang siapa menampar pipi kanan duluan. Penghinaan yang sangat besar pun ketika engkau sebagai orang percaya dan saya sebagai orang percaya mampu menerima itu, maka yang kecil-kecil itu mah gampang, betul nggak? Tapi masalahnya hari ini jangankan yang besar bro. Ibu kelihatan agak gemuk. Maksud bapak? Saya gemuk gitu. Nanti di
dibilang kurus, salah. Dibilang gemuk, salah. Kita eufemisme nih, menghaluskan bahasa. Ibu kelihatan sehat. Maksud Bapak gendut. Waduh. Repot. Hari ini orang krisis dengan penghinaan, betul? Jangan sampai hina. Makanya kalimat-kalimat yang bombastis itu di media sosial. Kalau kamu menghina saya sekali, saya bisa menghina kamu 10 kali. Wih, bombastis kan? Siapa yang menulis itu? Orang Kristen. Orang Kristen. Yesus sedang meraih hati para pendengarnya. Kalau dulu kamu disuruh balas, tapi setimpal, ingat ya? Balas, tapi setimpal. Sekarang walaupun setimpal nggak perlu. Kenapa? Karena kamu sudah mengenal Yesus yang sudah berkorban di kayu salib nanti. Betul? Yesus saja mati buat kita. Apalagi cuma hinaan. Saya mau tanya, kalau ada orang bilang kau jelek, apakah tiba-tiba wajahmu berubah jelek itu? Hah? Tapi kan orang seringkali terpengaruh dengan ucapan menghina, betul nggak? Ini yang mau dikoreksi oleh Yesus. Saudara misalnya nggak punya uang dikatain miskin, saudara marah? Allah. Saya tanya, kalaupun saudara dikatain kaya, uangmu langsung nambah? Nambah langsung uangnya? Dikatain, oh kamu kaya loh. Nambah langsung uangnya? Sama saja kan? Dibilang miskin juga ya sudahlah. Toh saya miskin kayanya juga gak tergantung dia. Kan ada lagu tuh, kan? Hidupku tergantung apa? Firman Tuhan, betul nggak? Ku yakin saat kau berfirman, betul nggak? Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Saya selalu mengajarkan dari gereja yang kita buka, harga dirimu seharga darah Yesus. Mau kulitmu hitam kayak saya, putih kayak Pak Wilson. Pak Wilson itu putih tuh dibanding saya. Mau coklat kayak Joni. Itu baju yang coklat Joni. Sorry kan, kalau lihat ya. Sama, betul? Kalau kulitmu hitam betul kamu. Gak usah marah. Daripada dia putih ya. Iya kan? Yesus sedang ngajarin, orang percaya, telingamu tuh jangan tipis. Kalau engkau dihina dengan hinaan berat, ditampar pipi kananmu dengan telapak belakang tangan, dan engkau bisa menerima, maka saya yakin, kata Yesus, hinaan-hinaan kecil engkau bisa tanggung. Amin. Kalau saudara baca sejarah 12 Rasul Kristus tanpa Paulus, bagaimana mereka dihina, direndahkan, bahkan sampai mati. Saudara kan geleng-geleng kepala, ternyata saya belum ada apa-apanya. Saya cuma dibilang hitam kok saya marah. Yakobus digoreng sampai mati. Ada yang pernah digoreng di sini? Hari ini palingan digoreng isu-isu politik, ya kan? Yakobus tuh digoreng sampai mati loh, pakai pasir. Kalau di Jawa Timur itu ada kerupuk pasir, kerupuk yang digoreng pakai pasir. Tadi itu kenceng, kecil segini, jadi mekar segini. Bayangkan waktu Yakobus digoreng pakai pasir, mekar ya kali itu. Dan dia mati. Petrus mati, disalib terbalik di Roma. Thomas mati di India. Saya ada bukunya tuh kalau saudara mau baca, tapi jangan beri ya. Bahkan murid-murid setelah di luar 12 murid, Polikarpus mati dibakar. Pernah saya ceritakan muridnya Yohanes itu Polikarpus.
Yang di 86 tahun Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Bagaimana mungkin saya mau mengecewakan dia? Dia mati dibakar. Mengerikan. Hari ini kita dihina cuma sedikit hal. Jangan kita marah, amin. Kalau engkau dihina orang lain karena engkau percaya Yesus, karena kondisimu, abaikan penghinaan itu. Jangan membalas. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 40. Seorang baca. Ayo, agak cepat. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengiringi bajumu, serahkanlah juga jubamu. Nah, ya, ayat 40 idenya apa? Jika dalam sebuah situasi, sekalipun kita sudah mengusahakan untuk mendapatkan hak kita ya, tapi toh ternyata hak kita itu dikebiri, toh ternyata hak kita itu tidak diberikan, maka jangan membalas. Amin. Maka jangan membalas. Sekali lagi idenya adalah jika dalam sebuah situasi kita punya hak diambil oleh orang lain dan kita sudah mengupayakan supaya hak tersebut kita dapatkan kembali, tapi toh ternyata oleh otoritas, oleh orang-orang lain yang lebih berotoritas dari kita, hak kita tetap diambil, maka ada kalanya kita merelakan hak itu dan jangan membalas. Amin. Itu ceritanya begini. Orang Yahudi selalu punya dua macam baju. Ada yang disebut dengan baju dalam atau inner garment, ya. Ada yang disebut outer garment atau baju yang di luar. Inner garment itu adalah baju yang dipakai sehari-hari. Lalu baju luar itu disebut jubah. Kenapa orang Yahudi punya jubah? Karena pada siang hari tanah Palestina itu panasnya minta ampun. Kalau saudara nanti pergi ke Yerusalem atau ke tanah suci, pada siang hari panas itu bisa mencapai 50 derajat Celcius ke atas. Kita di Sumbawa aja 35, 36, udah gak betah kita pakai baju di rumah, betul? Jadi orang-orang Palestina dia harus punya jubah. Jubah itu gunanya kalau siang hari mereka pakai untuk melindungi kulit mereka dari sengatan sinar matahari. Dan pada malam hari tanah Palestina itu dingin luar biasa. Saudara belum pernah kan rasakan kan tanah Palestina kan? Sama. Itu dingin luar biasa. Jadi jubah tadi dipakai untuk jadi selimut, khususnya orang-orang miskin yang kalau malam tidurnya di luar rumah, yaitu menjaga domba dan kambing itu di ladang. Mengerti ya? Nah, orang-orang Yahudi yang miskin biasanya bisa punya baju beberapa helai, tapi karena jubah mahal, biasanya setiap orang miskin hanya punya satu jubah. Hanya punya satu. Di dalam pengadilan, kalau orang miskin ini punya perkara dengan orang-orang kaya, orang kaya itu bisa mengambil bajunya sebagai jaminan. Tetapi hukum Yahudi melarang mengambil apa? Jubah. Karena hukum Yahudi melindungi hak orang miskin supaya jubahnya tidak diambil. Bayangkan kalau jubahnya diambil, dia tidak bisa terlindungi dari sinar matahari, tidak bisa terlindungi dari dinginnya malam di ladang. Orang ini bisa mati. Tapi Yesus mengajari muridnya waktu itu, hei orang percaya, akan ada saatnya di mana engkau punya hak yang gak bisa diambil orang. Ada orang juga yang memaksa mengambil hak itu. Jubah kan gak boleh diambil kan? Betul? Gak boleh diambil karena dia mungkin punya cuma satu. Dan kalau itu diambil di pengadilan dan hakim mengetok palu dan diberikan supaya jubah itu diambil, maka orang miskin ini bisa jadi mati malam-malam karena kedinginan. Jadi hukum orang Yahudi melarang mengambil jubah, tapi ngambil baju boleh. Tapi Yesus ngajar di sini, jika ada orang yang ngotot dengan puasanya ngambil
bajumu, serahkan juga jubahmu. Tapi sekali lagi ini tidak boleh dipahami secara literal. Jangan nanti ada orang nyuri rice cooker di rumahmu. Aduh, bro tunggu bro, masih ada nih dispenser. Ini apa? Tanggung kamu kalau nyuri itu. Alkitab saya ngajarin kalau baju dicuri, jubah kasih. Baju tadi berapa? Ambil 2, saya punya jas nih. Bukan begitu. Ini bicara tentang kalau ada orang yang punya kuasa lalu semena-mena terhadap kita. Kita sudah memberikan upaya hukum, tapi hak kita tetap kalah karena kita di bawah otoritas dia. Yesus bilang relakanlah. Mengerti intinya kan? Mengerti idenya? Artinya gini, hei orang percaya, akan ada waktu di mana hakmu akan dipaksa ambil oleh orang lain. Dan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini tentu kondisinya beda. Kalau ada orang memaksa mengambil hak kita, kita bisa adukan ke pengadilan, kita bisa adukan ke polisi. Tetapi faktanya, pengadilan, polisi pun bisa berpihak kepada mereka yang punya uang. Dan kita yang tidak punya uang, ada kalanya tahu kita benar, tapi tetap kita salah. Karena benar sama dengan uang. Pernah nggak? Saya harap saudara nggak pernah ngalami itu ya. Dulu saya pernah temani salah satu jemaat di sini, kasus di perusahaan yang tak hari saya temani, kantor polisi dan sebagainya. Sampai dia, saya trauma ketemu polisi pasang. Kenapa? Polisi itu benar kalau ada uang. Tapi gak semua polisi ya, jangan nanti dipotong ini khotbah saya dimasukkan TikTok. Susah. Saya bicara oknum ini, oknum. Artinya sekali lagi saudara, akan ada waktunya hakmu akan dirampas orang. Kita sudah memberikan semacam pembelaan, tapi pembelaan kita runtuh karena otoritas di atas kita. Maka Yesus mengajarkan, relakanlah. Jika ada orang mengambil baju, serahkan juga jubah. Sesuatu yang tidak boleh diambil orang, tapi ada orang yang merampas. Sudah. Jangan membalas. Wah. Tapi itu hak saya, Pak. Dia ambil itu dari hak saya itu, Pak. Berkat berasal dari siapa? Tiba-tiba hidup saya gatal. Kenapa ini? Apa saya mau dapat berkat yang berasal dari Tuhan? Berkat berasal dari siapa? Kenapa masih ingat? Apa yang dirampas oleh orang? Saya tidak mengajarkan kalau orang merampas relakan saja, bukan. Berikanlah upaya hukum semampu kita, betul? Kalau ada orang merampas motormu, jangan langsung ingat ayat ini. Berikan juga kuncinya. Bukan. Saya sering yang tadi itu bukan dipahami secara harfiah, bukan. Lakukanlah upaya hukum, betul? Tapi kalau engkau melakukan upaya hukum dan engkau kalah karena engkau tidak punya ini dan itu, engkau dengan sengaja dikalahkan oleh otoritas di atasmu. Yesus mengajarin kita, sudahlah, relakanlah, jangan membalas. Berkat berasal dari siapa? Tuhan. Amin. Kita bisa ada di sini hidup itu karena berkat Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat berapa tuh? Ayo, coba seorang baca ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Siapa yang memaksa engkau berjalan 1 mil, jalan sama dia sejauh 2 mil. Ide utamanya apa tuh? Ide utamanya adalah dalam kondisi tertentu, sekalipun karena dipaksa. Tentu kita nggak mau dipaksa-paksa, betul. Tapi ada kondisi di mana karena otoritas, kembali otoritas yang di atas kita, lalu kita terpaksa melakukan sesuatu, maka lakukanlah hal yang terpaksa itu dengan sukacita. Sebagai ganti
terpaksa saya melakukan ini. Coba bukan karena dia yang nyuruh. Tapi lakukan dengan sungguh-sungguh. Berjalanlah 2 mil dengan sukacita ketimbang 1 mil dengan sungguh-sungguh. Itu idenya. Nah, saya cerita lagi nih kenapa ini keluar nih firman ini. Ini konteksnya waktu itu adalah antara penjajah dengan yang dijajah. Idenya ini dari sistem negara Persia kuno. Biasanya mereka punya, dulu tuh pos pengiriman sudah lancar, namanya sekarang kantor pos. Tapi dulu pos pengiriman tuh pakai kuda. Dan negara penjajah, biasanya kalau dalam konteks Palestina waktu itu Yahudi itu kan dijajah oleh Roma kan. Pasukan Roma biasanya mereka itu mengirim paket, misalnya paket ke hutan. Jadi mereka akan membuat posko-posko jauh antara satu posko dengan posko yang lain. Itu jaraknya 1 hari perjalanan dengan kuda. Kudanya nggak kencang, namanya juga bawa barang, ya kan? Pelan, dia pelan. Jadi hanya beberapa mil aja gitu. Pelan dia. Kudanya tuh nggak lari, jalan dia. Karena bawa barang. Jadi biasanya dari posko pertama sampai posko kedua itu jaraknya sehari tuh. Di posko kedua, petugas pos ini akan berhenti. Nanti di sana akan ada makanan, minuman disediakan tuh. Petugasnya makan, minum, lalu bila perlu ada rumput untuk kudanya. Kalau kudanya tidak lemes-lemes, ganti kuda baru, disediakan juga kuda yang baru. Supaya apa? Besoknya bisa melanjutkan perjalanan lagi sampai hutan. Tapi, ingat ini, tapi kalau waktu mereka nyampe di posko itu, makanan habis, minuman habis, rumput buat kuda habis, bahkan kuda yang baru tidak ada. Maka mereka bisa panggil tuh penduduk desa itu yang dijajah. Woi, penduduk di sini, saya nggak ada makanan, cepat kasih makan. Dan itu dipaksa dengan kasar. Sediakan minum. Kamu punya kuda nggak? Punya tuan, tapi cuma 1. Bawa sini. Namanya juga negara jajahan ya kan? Dijajah. Bahkan kalau tidak ada semuanya di penduduk itu, orangnya disuruh mikul tuh barang itu. Oh nggak ada ya? Bagus. Sekarang kau yang pikul ke posko berikutnya. Pikul, dipikul sama. Namanya juga negeri jajah. Dipikul sama orang itu. Nah Yesus bilang, hei, kalau ada orang suruh engkau mikul-mikul begitu 1 mil, daripada engkau sumur-sumur, udah jalan aja sama dia 2 mil dengan sukacita. Ayo bos, ya? Tahu idenya itu ya? Saya mau tanya, apakah orang ini punya kuasa untuk melawan? Tidak. Dia negeri jajahan. Apakah orang ini punya kuasa untuk menyembunyikan barang-barang yang diminta tadi? Nah, kalau ada kuda disita. Artinya apa? Dalam kondisi tertentu, makanya selalu saya tambahkan dalam kondisi tertentu. Sekalipun karena dipaksa untuk melakukan sesuatu karena kita ada di bawah otoritas seseorang, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Maka lakukanlah dengan sukacita. Jangan membalas. Pikul nih pos sampai ke posko berikut. Gimana cara saya diam-diam tikam dia dari belakang? Itu yang ditegur oleh Yesus tuh. Balas dendam tadi. Makanya temanya kan pembalasan tadi. Jangan balas kata Yesus. Udahlah, ketimbang kau jalan 1 mil dengan bersungut-sungut, tenagamu lebih terkuras ketimbang 2 mil dengan sukacita. Betul nggak? Saudara anak-anak, kalau disuruh nyuci piring sambil bersungut-sungut, itu piring bisa pecah 2 itu. Tapi kalau kau sukacita, haleluya, datang pada Yesus dengan sorak-sorai. Biar piring 2 ember tuh nggak terasa itu. Betul? Ngepel gereja tuh. Kan bukan tugas ngepel gereja. Bukan pendeta. Iya kan? Saya disuruh ngepel gereja. Kan saya masih persembahan.
Saking tenaganya dibuat untuk menekan. Habis itu dia lemes. Kan lebih baik Pel. Haleluya sambil nyanyi kan. Mari kita nyanyi saudara walaupun di sendiri. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Habis ngepel gereja, nggak terasa. Udah selesai. Mana lagi Pak yang mau saya pel? Pel halaman. Wah, semangat ya kan? Walaupun tadinya terpaksa. Karena saya kembali yang suka memaksa, hati-hati. Anak-anak yang minum-minum sini saya paksain terus. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu dengan terpaksa, betul. Karena kita dibawa sebuah otoritas. Lakukan dengan sukacita. Itu kata Yesus tuh begitu. Kadang-kadang hakmu dirampas karena kau tidak berdaya. Relakan dengan sukacita udah. Daripada kau ngelawan, tambah lemes. Dapat idenya ya? Dapat idenya? Terakhir 42. Seorang boleh baca 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, ini juga harus sangat hati-hati. Nanti tetanggamu datang minjem duit, langsung teringat ayat ini. Jangan menolak orang yang mau minjem. Semua yang minjem dikasih. Akhirnya saudara beli beras nggak ada. Semua yang minta dikasih. Bukan itu maksud ayat ini. Jadi ayat ini gini nih, kenapa muncul nih? Kan temanya pembalasan kan? Ini kan loh, temanya ini pembalasan. Ada satu tulisan budaya pada waktu itu gini. Jadi saya ringkas menjadi percakapan sederhana. Misalnya si A datang ke si B sebagai tetangga. Dia datang, Pak Budi datang ke Pak Umar. Pak Umar bilang, ya Pak Budi, pinjem kampak dong. Ada tuh kampaknya. Tapi Pak Umar bilang, nggak ada. Pak Budi mana lihat itu kampak itu? Itu kampak tuh Pak Umar. Bukan, itu pisau tapi mirip kampak. Intinya Pak Umar nggak mau ngasih pinjam. Pak Budi pulang dengan rasa kecewa. Hatinya berdoa seperti lautan lepas di malam hari. Sepanjang malam Pak Budi tidak bisa tidur memikirkan sikap Pak Umar. Sejenak dia terlelap, dia mimpi tentang Pak Umar. Pikirannya dipenuhi oleh Pak Umar sampai pagi matahari terbit. Dia belum tenang, lupa sarapan, kopi dikasih garam. Hatinya kacau. Tiba-tiba terdengar suara dari luar rumah. Pak Budi! Dia, oh Pak Umar datang. Kemarin minjem kapal juga dikasih, kalau diminta ampun. Ya Pak Umar, tetap dia senyum kan? Agak munafik-munafik dikit. Kenapa Pak Umar? Pinjam sabit dong. Ada tuh sabit, tergantung. Kemarin kapak pinjam ada nggak dikasih, sekarang mau pinjam sabit. Nggak ada. Tapi itu Pak, Budi ada sabit. Itu pisau dapur agak begini kayak sabit. Mengerti idenya? Waktu dikatakan berilah kepada mereka yang meminta kepadamu, jangan menolak orang yang meminjam daripadamu. Ini terkait dengan hal membalas. Kemarin Pak Umar dipinjemin nggak ngasih, sekarang gantian dong. Emang lu aja bisa nggak ngasih? Gua juga bisa dong. Ada yang begitu di antara kita? Dulu saja waktu dia susah, yang nolong siapa? Kalau bukan saya, sekarang saya lagi susah, didengar aja enggak. Saya WA centang 1, berapa lama Pak? 2 tahun. Ya itu udah ganti nomor. Awas nanti ya kalau lagi susah, syukuri.
Nah itu maksud ayat ini gitu. Gitu, mengerti ya? Jadi konteksnya itu kayak gitu tuh. Jangan membalas. Jadi kalau ada orang yang tadinya tidak berbuat baik kepadamu, lalu dia butuh kebaikanmu dan kau bisa berbuat baik, maka berbuat baiklah. Amsal berkata, berdosa orang-orang yang menahan berbuat baik. Betul? Kalau ada orang menolak perbuatan baik karena kemarin tetangganya tidak berbuat baik sama dia, itu yang dimaksud ayat ini. Membalas dan dendam. Bukan ada orang nanti, Bu, pinjam duit dong, kasih. Bu, pinjam duit dong, kasih. Habis uangmu. Bukan itu maksudnya. Ini terkait dengan hal membalas dan ingat ya, yang itu juga dinilai oleh Yesus sebagai pembalasan dendam. Kemarin gerobak bakso saya jatuh, dia cuma lewat, dia senyum, rasain. Sekarang gerobak baksonya jatuh, rasain. Nah itu yang dimaksud ayat ini. Hati-hati, hati-hati. Paham ya? Kesimpulan dari seluruh ayat ini, ayat 38 sampai 42, tidak boleh ada pembalasan. Itu yang dimaksud pembalasan. Kalaupun dulu nenek moyang ngajarin mata ganti mata, gigi ganti gigi, kita harus melebihi mereka. Kalaupun dulu diizinkan pembalasan tapi setimpal, kita justru tidak boleh memelihara atau menyediakan ruang untuk pembalasan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Sebagai ganti pembalasan, tunjukkanlah kasih yang aktif. Itu kata seorang teolog yang bernama A.W. Argyll. Dia menulis salah satu tafsiran kitab Matius yang sangat bagus. Tidak boleh ada pembalasan. Tunjukkan kasih yang aktif sebagai jawaban atas perbungsuhan yang aktif. Amin. Wah, gini berat ini saudara. Saya aja yang waktu bikin khotbah ini, saya dari awal minggu udah bikin khotbah ini dari Senin. Saya padahal nggak gatel ya. Kenapa? Saya tahu ini berat. Jangankan saudara, saya sebagai pendeta aja kadang-kadang masih suka balas. Kalau saya lihat jemaat ini neko-neko agak nakal-nakal, apa maksudnya? Saya bikin khotbah, saya ditegur loh sama teman-teman. Benar, Tuhan, saya bilang, sebegini agungnya ajaran Tuhan ini ya. Dahsyat. Mari kita bertumbuh sama-sama. Kita bergerak maju.